Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPDI Filamati Mas Menyapa. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, ini adalah ungkapan Yeremia. Bagaimana dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita melihat sebelum ayat ini, kita baca saudara yang kekasih di dalam ayat yang ke-18, dikatakan sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Yeremia mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru, ternyata saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada persoalan-persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Ada masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Kalau kita baca saudara dalam ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama seterusnya saudara, dia menceritakan bagaimana persoalan-persoalan yang dia hadapi, tekanan di dalam kehidupannya. Sampai-sampai di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, 18 dia katakan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tidak lagi ada sesuatu yang dia harapkan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang menjadi suatu tekanan di dalam kehidupannya. Ada persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ada tantangan yang dia hadapi. Ada masalah yang dia hadapi. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam segala hal yang dia hadapi, persoalan, masalah, tekanan di dalam kehidupannya, dia berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di sini kita lihat Yeremia melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu besar di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah persoalannya, di tengah-tengah tekanan hidupnya, dia merasa bahwa ada kasih setia Tuhan yang dia rasakan. Sebab itu dia katakan di sini bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh Yeremia. Walaupun di tengah-tengah dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tetapi dia katakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kasih setia Tuhan itu besar di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, mungkin kita banyak kali menghadapi tekanan hidup. Mungkin banyak kali kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Di dalam segala aktivitas kita, kita mengalami bagaimana persoalan-persoalan itu terjadi. Dan mungkin kita mulai berkata bahwa Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi saudara yang kekasih dan Tuhan, mari kita belajar saudara. Yeremia katakan, di sini dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita. Dia mengerti setiap apa yang kita hadapi. Dia mengerti setiap persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi saat ini. Dan ingat saudara yang kekasih, Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kita membaca di dalam ayat 24 saudara sampai ayat yang ke-26. Di sana menceritakan, di sana dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam
pertolongan Tuhan. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang Yeremia lakukan. Bahwa dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah bagian. Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupannya. Sebab itu dia berani berkata bahwa kasih setia Tuhan itu besar di dalam kehidupannya. Rahmatnya itu besar bagi dia. Dan kemudian dia katakan bahwa selalu baru setiap pagi. Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan itu adalah kekuatan bagi dia. Di dalam dia menghadapi persoalan, di dalam dia menghadapi masalah, dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan dia. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa sekalipun kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, di dalam pekerjaan kita ada mengalami tekanan-tekanan hidup. Tetapi percayalah saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa Tuhan mengerti setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan tahu setiap apa yang kita sedang gumuli saat ini. Dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan Dia itu adalah penolong di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita percaya akan kebenaran firman Allah. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kehidupan kami. Bahwa kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap apapun yang kami hadapi. Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kehidupan mereka, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, Engkau yang memberkati kehidupan umat-umat-Mu yang ada, sehingga Tuhan mereka boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah pada hari yang Engkau sudah berikan ini. Dengan kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.